Malam ini untuk memperjelas sekali ya pembahasan kita yang lalu mengenai sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang disunnahkan sujud sahwi apabila ditinggalkan. Sunnah ab'ad kemarin yang saya singgung, yakni pertama tasyahud awal, yang kedua duduk dalam tasyahud, yang ketiga kunut dalam salat subuh, ya, yang keempat kunut dalam nisfu akhir, ya, dalam salat witir setengah akhir pada bulan Ramadan, yang kelima berdiri waktu kunut, yang keenam adalah salawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud awal. Nah, kemudian sunnah sujud sahwi kalau dalam tasyahud akhir, tapi bukan salawat kepada Nabi, tapi salawat kepada keluarga Nabi SAW. Ya. Nah, mengenai sujud sahwi ini, ya, dasarnya hadis Nabi SAW. Riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Buhainah, ya. Abdullah bin Buhainah berkata, ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tarakat tasyahud al-awwal, beliau meninggalkan tasyahud awal nasian, kerana lupa. Itu asas itu ya. Ya, meninggalkan tasyahud awal karena lupa. Nah, fasajada qabla ayusallima, maka ia sujud ya sebelum salam. Ya, sebelum salam. Hadis yang lain sujud 2 kali sebelum salam. Nah, ini kan disebut cuma sujud saja nih. Nah, kita makanya harus ada pertimbangan hadis yang lain. Nanti kita kira bahwasanya sujud cuma sekali. Tapi ada hadis yang lain, Nabi melaksanakan sajdatain, ya, melaksanakan 2 kali sujud sebelum salam. Nah, di sini disebutkan pertama tasyahud. Tasyahud berarti plus duduk. Nah, di sini tidak menyebutkan bacaan, tetapi tasyahud berarti posisinya duduk. Berarti bacaan tasyahud dan juga duduknya, itu termasuk sunnah ab'ad. Nah, ditambah lagi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengkiaskan lagi sunnah ab'ad itu tidak hanya tasyahud awal, tapi termasuk juga kunut dalam salat subuh. Nah, kunut salat subuh itu disebut kunut karena posisinya berdiri, plus bacaannya, plus lagi salawat kepada Nabi SAW. Jadi dalam kunut itu ada 3 sunafatnya sekaligus, berdiri, bacaan kunut, dan salawat kepada Nabi SAW. Tasyahud juga begitu, duduk tasyahud, bacaan tasyahud, dan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu lagi tambah, apa itu? Nah, yakni kunut dalam salat witir setengah yang akhir pada bulan Ramadan. Berarti mulai malam 16. Nah, mulai malam 16 itulah disunnahkan. Kalau ditinggalkan kunutnya, maka sunnah sujud sahwi. Jadi sama hukumnya seperti kunut salat subuh. Ya, sama itu. Jelas nih ya? Ya. Ada lagi satu kunut. Satu lagi kunut. Namanya kunut nazilah. Kunut nazilah tak masuk hitungan. Kenapa? Kunut nazilah itu dilakukan kalau ada musibah. Baik itu penyakit atau peperangan antar suku. Kemudian apa lagi? Dibunuhnya seorang ulama yang sangat berpengaruh, boleh kunut nazilah. Nah, jadi kunut nazilah itu kalau ada sebab, baca kunut nazilah. Nah, kalau tidak dibaca, tak sunnah sujud sahwi. Seandainya wabah penyakit, ya, wabah penyakit seperti COVID, nah,
COVID-19 kemarin tu, masa COVID, ada kunut nazilah boleh. Tapi kalau tak melakukannya, tidak sunnah sujud sahwi. Kenapa? Tidak ditekankan setiap saat. Dia ada sebab-sebab saja. Pun kalau tidak dilakukan, kerana ada sebab tadi, tidak juga disunahkan sujud sahwi. Ya. Ini memperjelas ya pembahasan yang lalu. Nah sekarang kesunahan abad ini ya, termasuklah tasyahud awal ataupun kunut salat subuh itu ya, tidak dianjurkan untuk mengulanginya apabila telah melakukan rukun yang berikutnya. Ya, seperti orang lupa kunut subuh. Kemudian perbuatannya dia melaksanakan sujud. Tak boleh kembali. Ya. Kalau kembali batal. Demikian juga orang yang lupa tahiyat awal. Terus berdiri masuk rakaat yang ke-3. Tak boleh dia duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Kalau dilakukan batal. Ini saya ulang-ulang lagi nih biar jelas nih. Kalau sudah sujud lupa kunut subuh, karena kunut sunnah ab'ad, dia tidak wajib. Ya, sedangkan sujud wajib. Sujud sudah masuk rukun. Jangan batalkan sujud, berdiri lagi untuk melaksanakan sunnah ab'ad. Ya, ini kunut subuh batal. Sama dengan pembahasan kemarin. Dia lupa tahiyat awal, lalu setelah berdiri tegak. Tatkala berdiri tegak, dibatalkannya berdiri, duduk tasyahud awal, batal juga. Ya. Nah, ini harus dipahami. Sekarang ada masalah nih ya. Nah, dikatakan di sini, idza qama min at-tasyahhudil awal, apabila dia berdiri ya, apabila dia berdiri daripada meninggalkan tasyahud awal, au tarakal kunut, ataupun juga meninggalkan kunut, wasajada falau taraka tasyahudil awal, maka hendaklah dia sujud walaupun dia meninggalkan tasyahud awal tadi itu ya. Maka tatkala itu dia telah berdiri, salatnya diteruskan. Yang penting lupa, bukan sengaja ya, yang penting dia lupa. Nah, maka tidak dibolehkan, lam yajuz lahul aud, tidak boleh dia kembali lagi ilal qu'ud, untuk duduk ya. Kalau dia sengaja melakukannya, tahu keharamannya, batal. Itu kondisi seperti itu. Lupa tasyahud awal, berdiri, kembali lagi duduk, batal. Lupa kunut, udah sujud, kembali lagi berdiri untuk kunut, batal. Nah, sekarang permasalahan. Ini camkan baik-baik ini. Ini masalah yang baru nih ya. Itu salatnya untuk imam atau orang salat sendirian. Bagaimana kalau makmum? Ya, bagaimana kalau makmum? Ya, di sini dikatakan apabila makmum ya, makmum tadi berdirinya imam bil qiyam, imam berdiri. Ya, imam berdiri. Nah, maka makmum tadi gimana? Harus berdiri juga. Makmum jangan lagi menegur subhanallah, tak laku. Kalau imam yang paham ya. Kalau imam tak paham, terpengaruh, dia duduk pula, habis, batal semuanya. Wassalam. Ya. Ya. Saya ulangi lagi. Imam berdiri. Nah, si makmum pun berdiri. Dan seterusnya. Baca Al-Fatihah imam, makmum pun ikut, ruku, i'tidal, sujud. Nanti terakhir sunnah sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, imam berdiri. Yang pertama udah paham tadi itu? Udah ya? Sekarang yang kedua, imam berdiri, lupa tahiyat awal, makmum pun berdiri. Setelah makmum berdiri, imam duduk pula. Gimana tuh?
Itu kadang makmum paham, imam yang tak paham ni susah juga. Makmum udah belajar, ya. Imam lupa tahiyat awal. Dia tahu imam tak boleh duduk kan? Dia pun berdirilah ikut imam. Begitu dia berdiri, imam pula duduk. Ya, si makmum gilang kepala, imam tadi. Dia capek-capek ikut imam duduk pula dia. Nah, kalau begini keadaannya, imam tu batal. Ya, imam tu batal. Makmum tadi bagaimana untuk menyelamatkan? Kalau dia duduk pun batal juga. Nah, tidak ada jalan lain kecuali mufaraqah. Ya, mufaraqah selesai. Berarti salat sendiri, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud terus sampai rakaat keempat, tahiyat akhir. Ingat, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Selesai salam, beritahu imam. Imam, batal, mam. Ya, ngapa pula? Kerana imam sudah berdiri, duduk, batal. Jadi, ulangi. Ya, ulangi salat. Yang penting kita selamatkan dulu ibadah kita itu. Ya, kerana dia paham ilmunya harus begitu. Ya. Itu masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga ini bukan imam yang lupa, tapi makmum pula yang lupa. Ya. Imam duduk tahiyat awal, makmum malah berdiri pula. Ayo gimana nih? Ini aman. Tatkala makmum berdiri, ingat, ternyata ini rakaat yang kedua. Imam duduk tahiyat awal. Dia ingat waktu berdiri pun dia harus duduk. Tak batal. Kena dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kelupaan makmum ditanggung oleh imam. Itu aman dia. Ya. Dan makmum tak perlu sesawi, tak perlu. Ya, cuma dihancurkan dia, diwajibkan ikut imam saja. Selesai sudah. Ya, ini permasalahannya banyak dalam masalah ini. Dan ini saya lihat banyak yang tak paham. Ya, banyak yang tak paham ni masalah ini. Maka pahamkan betul-betul. Ya, apalagi jadi imam. Ya, jadi imam dia harus paham betul. Banyak di masjid itu ya saya temukan. Ya, imam karena tidak belajar, begitu dia berdiri, ditegur oleh makmum, subhanallah, duduk dia. Ya, dia pun duduk. Udah duduk, batal. Ya, wajib diulangi lagi. Maka kita harus tahu mana yang wajib, mana sunnah ab'ad, mana sunnah hayat. Ya. Ya, sekali itu jemaah sekalian tambahan pembahasan kita yang lalu. Mudah-mudahan dapat dipahami.